Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin. Ashhadu an la ilaha illallah rabbuna rabbul alamin. Wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah sayyidina sayyidil mursalin. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai mari kita baca Fatihah. Kita berwasilah dengan Ummul Quran ini, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, hikmah yang banyak, sehingga bisa membantu kita untuk taat sepanjang hayat, sehingga nanti kita bisa kembali dalam keadaan husnul khotimah, dikumpulkan bersama Nabi dan sahabat, guru-guru kita yang soleh, kalau kita yang soleh dan solehah dan taat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kita hari ini adalah tentang persiapan kembali pulang, gitu Pak ya. Siap-siap. Ada yang duluan ini? Nunggu gilirannya. Kalau gilirannya duluan mau Pak? Kata Nabi, ya, Allah mengatakan dalam hadis kursi, orang beriman ini termasuk orang yang gak suka dengan mati. Ya, kenapa gak suka mati? Takut, karena belum pernah ngalami mati kan. Padahal kalau sudah mati masuk surga, disuruh pulang ke bumi gak mau. Nabi Idris, itu dia masuk surga, disuruh ke bumi lagi gak mau dia pulang. Tapi karena kita tidak tahu, belum pernah diperjalankan ke sana, jadi kadang-kadang kita masih bertanya-tanya, takut. Sampai-sampai ada ulama memberi analogi begini: sebelum dulu keluar ke bumi, anak bayi itu yang di dalam rahim takut dia turun ke bumi. Makanya begitu dia keluar dari rahim ibunya langsung menangis ya. Tapi begitu dia sudah keluar ke bumi, besar, disuruh pulang lagi ke alam rahim, mau gak dia? Bapak mau gak pulang lagi? Dari awal takut kita kan. Nah, begitu juga dengan kematian. Sebagian ulama nyebut gitu. Orang beriman ini memang kata Allah, aku tidak suka mengganggu mereka dengan kematian. Tapi memang hidup itu harus dijalani, ya, harus dijalani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya pun tiap malamnya kita mati kan. Ya. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah yang mewafatkan jiwa kita hina mautiha, ketika kita mati semalam. Semalam ketika kita mati kecil, kita kan masih bernapas. Siapa yang ngasih kita napas? Kita bernapas atau dikasih napas? Ya. Sadar gak kita waktu kita tidur bahwa kita sedang bernapas? Sadar? Gak sadar ya? Namanya udah tidur Pak ya. Kereta api lewat Pak kedengarannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam spiritual Islam,
kematian itu adalah terpisahnya antara jiwa dengan jasad. Jiwa itu disebut dalam Quran dengan istilah nafs, wa nafsi wa masawwa. Nafs, adanya nafs itu ditandai dengan adanya nafas. Selagi kita bernapas, selagi itu ruh kita tersambung dengan jasmani. Jadi kalau bapak mau nggak bernapas lagi, gampang. Kalau mau misahkan antara jiwa dengan jasmani itu gampang. Coba Anda usah bernapas 60 menit. Lepaslah itu, pisah ya. Jadi nafs itu, nafas itu penghubung, jiwa itu penghubung antara alam jasmani dengan alam ruh. Ya, ada di tengah dia. Dialah yang menghubungkan. Dan jiwa itu memiliki sifat-sifat setan, sombong, suka dipuji gitu kan. Punya sifat-sifat hawa nafsu karena dilekatkan padanya hawa nafsu. Pengennya makan enak, tidur aja mas gitu kan. Itu hawa nafsu punya sifat kebinatangan. Dan juga dia punya sifat ketuhanan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada jiwa kamu itu jalan fujur, buat jahat, dan jalan takwa. Maka di dalam hati jiwa kita itu ada dua bisikan. Bisikan hawa nafsu jahat, setan jahat. Ada bisikan ruh, hati kita, ada bisikan malaikat yang baik. Lalu di dalam spiritual itu, sebagian guru-guru kita ada yang mengajarkan zikir nafas. Allah, Allah. Untuk apa zikir nafas itu? Zikir nafas itu fungsinya yang paling besar adalah menciptakan kesadaran. Kita bernapas itu sadar bahwa kita sedang bernapas, dan nafas itu Allah yang beri. Itu fungsi zikir nafas. Selama ini kan kita tidak sadar bahwa kita sedang diberi Allah oksigen, bahwa kita sedang diberi Allah pernapasan. Kalau kita tidak rasakan nafas itu, ya kita tidak sadar selamanya, Pak. Sampai meninggal pun tidak sadar kita. Nah, salah satu cara membersihkan jiwa itu adalah dengan zikir nafas. Coba Bapak rasakan nafas Bapak keluar masuk. Tapi jangan ditahan, ikutin aja, rasakan saja. Masuk, Allah keluar. Sadar kita kan sedang bernapas? Rasakan aja. Coba pandang dia napas itu. Pandang pakai hati, rasakan. Nah, itu lagi ke napas. Sadar kita bahwa yang memberikan pernapasan itu adalah siapa memberikan? Allah. Makanya kita meninggal mati dari subuh, nggak bangun-bangun, tidur aja, bernapas juga ya kan? Siapa yang ngasih itu? Allah Ta'ala yang ngasih, nyuruh jantung berdetak. Paru-paru kita. Kita nggak ada kekuasaan kan? Mana ada kekuasaan kita terhadap jantung kita, paru-paru kita? Gerak sendiri dia kan? Yang menggerakkan adalah Dia, Sang Maha Pemberi gerak, jiwa. Jadi mati itu adalah ketika jiwa terputus hubungannya dengan jasmani. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Itu dipanggil jiwanya, nafsnya. Bahasa Qurannya nafs, panggil dia. Irji'i. Nah, itulah yang disebut dengan mati. Nah, bagaimana supaya jiwa ini, kematian ini kembali dalam keadaan bersih suci kepada Allah, kembali dalam kondisi husnul khotimah? Tentu kita harus punya persiapan.
Ya. Punya persiapan. Bagaimana mempersiapkannya Ustaz? Nah, ini banyak ulama yang mencoba menganalisis berbeda-beda. Tapi saya coba gali Al-Quran, hadis, pendapat-pendapat imam besar, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, ketemulah ini minimal ada 6. Ya, untuk persiapannya itu. Supaya dia kembali nanti ringan. Yang pertama adalah yang harus kita persiapkan diri kita. Usahakan kita jangan meninggalkan kewajiban agama. Karena kewajiban agama ini Pak, ini seluruhnya akan membersihkan jiwa kita fungsinya dan membuat kita dijanjikan masuk surga. Ya. Mau kewajiban agama itu apa? Rukun Islam kan? Ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Ini wajib. Kalau wajib ini nggak boleh ditinggal masuk dia pintu dosa besar, kabair. Sholat, kita ambil saja misalnya sholat, salah satunya kan Hanzalah Al-Katib, ya, Hanzalah Al-Katib, salah satu penulis Rasulullah, sahabat dekat. Apa kata beliau? Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, Rasulullah SAW ku dengar mengatakan, man hafaza 'ala shalawatil khams, siapa yang memelihara salat 5 waktu, ruku'ihinna, dijaganya rukuknya. Jadi rukuk itu dijaga betul, jangan telatnya kayak patok ayam. Sujudihinna, sujudnya dijaga pakai tumaknina, benar, merendahkan hati ke Allah. Wudu'ihinna, wudunya benar, tidak batal. Ya, bagus wudunya. Wa mawaqitihinna, dijaga juga waktunya, jangan sholat itu di ujung-ujung, setiap hari mengkodok. Ya. Sikit-sikit kodok, ngantuk sikit kodok, udahlah tunggu nanti adalah katanya. Wa alima annahu haqqun min 'indillah, dan dia sadar bahwa sholat itu adalah hak Allah. Kenapa itu hak Allah? Karena Allah sudah menciptakan kita, maka dia berhak disembah oleh hambanya. Itu hak Allah, salat itu Pak. Hak dia untuk disembah. Ya. Maka kalau dalam spiritual, sebagian orang yang tinggi spiritual, yang guru-guru kita ya menyebutkan juga salat itu untuk Allah, bukan untuk kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidupku, matiku, ku persembahkan kepada Allah. Artinya apa salat kita persembahkan kepada Allah? Artinya apa salat kita peruntukkan kepada Allah. Memang Allah nggak butuh salat, nggak butuh hambanya. Tetapi ketika kita persembahkan salat kepada dia, seolah-olah kita membawa hadiah yang dia senangi. Maka salah satu amalan yang paling dicintai Allah apa? As-salatu ala miqatiha, salat tepat pada waktunya. Itu menghasilkan ridho Allah. Ridho itu termasuk yang paling tinggi kan, yang ingin dicapai. Nah, jadi kalau ada orang bilang salat itu untuk diri kita, memang manfaat terakhirnya bagi diri kita, tapi sebenarnya sholat itu ketika kita sholat untuk Allah, kita serahkan, kita persembahkan. Ya, hakikatnya kan begitu. Jadi dari dua perspektif kita bisa melihat seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Maka nanti di akhirat pun yang pertama dihisab adalah sholat. Jadi kalau kita mampu melaksanakan sholat dengan baik, apa kata Nabi? Dakhalal jannah, dia masuk surga. Au qala, atau Nabi mengatakan wajabat lahul jannah, maka wajiblah dia masuk surga. Kenapa dia wajib masuk surga? Ditunaikannya hak Allah. Apa hak Allah? Hak Allah adalah disembah oleh hambanya, oleh ciptaannya. Ya udah diciptakan gak menyembah gimana? Ya kan?
Udah dikasih napas, dimatikan, dihidupkan, gak mau nyoba lagi, gimana? Ini yang pertama. Ya. Jadi setiap kita melaksanakan ibadah fardu, pasti jaminannya surga, hapus dosa, masuk surga. Puasa pun gitu kan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirat lahu ma taqaddama min dzambi, hapus dosa. Karena yang buat kita masuk neraka, Pak. Hukum asbabnya yang buat kita masuk neraka adalah dosa. Dosa itu menghasilkan murka. Paket dia, Pak. Dosa menghasilkan murka, murka menghasilkan neraka. Paketnya begitu. Nggak ada orang yang masuk surga gara-gara berdosa. Mana ada? Orang masuk surga gara-gara rahmat Allah. Rahmat Allah turun disebabkan oleh kebaikan, amal soleh. Mana ada orang durhaka dapat rahmat Allah? Ada? Gara-gara dia mabuk dapat rahmat Allah? Ada? Ya nggak ada lah. Kok mabuk menyebabkan rahmat Allah turun? Yang menyebabkan rahmat Allah turun adalah kebaikan, sesuatu yang dia cintai. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang buat baik. Kalau sudah cinta dia senang, dia turunlah rahmat. Kalau marah dia murka dia turunlah aja. Kan begitu bahasanya. Ya, dia paket. Paket itu jangan dimain-mainkan, dirubah-rubah. Kan bisa dirubah. Kayak itu paketnya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua yang harus dipersiapkan, dilatih, dibiasakan, jauhi dosa besar. Ini termasuk dua amalan kunci. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, dosa-dosa besar kamu jauhi, nukaffir ankum sayyi'atikum, akan kami hapuskan dosa-dosa sayyi'atikum. Ini selalu ditafsirkan ulama, dosa-dosa kecilmu, perbuatan-perbuatan burukmu dihapuskan Allah dosanya. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kamu akan dimasukkan ke dalam tempat yang mulia atau surga. Bagaimana caranya supaya kita husnul khotimah masuk surga? Ya jauhi dosa besar. Kalau bahasa saya, kita melaksanakan kewajiban, Allah senang, kita jauhi dosa besar, enggak ada dosa kita, enggak ada menyebabkan kita masuk neraka. Lalu ketika kita nanti pada saat sakratul maut, energi sholat, energi puasa kita, energi zakat, energi haji, energi amal soleh kita, itu akan memudahkan ruh kita mengucapkan La ilaha illallah. Bapak perhatikan orang yang rajin sholat, melaksanakan rukun Islam, sakratul mautnya mudah mengucapkan la ilaha illallah. Perhatikan aja. Kebanyakan orang yang tidak bisa mengucap la ilaha illallah waktu sakratul mautnya secara jahil karena dia meninggalkan kewajiban agama. Terhenti jasadnya, lisannya untuk mengucap syahadat itu. Ya. Terhenti dia, Pak. Enggak bisa. Kenapa? Karena dosa besar tadi. Tinggalkan sholat, berzina belum tobat, korupsi belum, maksiat belum, mohon ampun kepada Allah. Ya. Itu biasanya begitu. Dia hati-hati, Pak. Di Medan itu ada seorang konglomerat besar. Ini cerita kawan-kawan yang hadir pemakamannya. Kelihatan jahilnya soleh, Bang. Tapi waktu dikuburkan gak muat kuburannya, tanahnya, Pak. Gali lagi. Dimasukin lagi gak muat lagi. Gali lagi. Akhirnya dilebarin terus sampai beberapa kali. Coba konglomerat besar begitu mau dikuburkan, gak mungkin lah konglomerat
orang kuburan nggak pandai ngukur jenazah ya kan. Apalagi dengan bayaran mahal kan begitu bahasanya Pak Jai. Lihatnya. Tapi begitu mau dikubur nggak muat. Nah, itu sebenarnya kan bisa jadi sebuah isyarat. Ya mudah-mudahan Allah mengampuninya kan. Kadang-kadang begitu. Kalau orang beriman ini kesalahannya ditunjukkan Allah. Kalau dia belum bertobat, minimal waktu matinya pun sudah ditunjukkan begitu. Bahwa dia bersalah, ada salahnya ya. Sebagai hukuman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau cuman Ustaz kalau udah pernah buat dosa, pernah pula berzina, pernah pula narkoba, belum tobat lagi, tobatlah istighfar. Serius. Kalau mau husnul khotimah mesti tobat, enggak bisa enggak lah. Jangan sepele. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslah. Barang siapa yang tobat sesudah berbuat zalim wa aslaha, kemudian berbuat baik, memperbaiki diri, fa innallaha yatubu alaihi. Barulah diterima Allah tobatnya. Ya kan? Kalau nggak tobat, nggak berbuat baik, aslaha, tidak menunjukkan komitmennya untuk berbuat baik, merubah diri, fa innallaha yatubu alaihi. Allah nggak akan terima kecuali dia komitmen aslah, berbuat baik, dia tunjukkannya. Innallaha rahim, baru dia mendapati Allah sebagai pengampun dan maha penyayang. Nah maka sederhananya, ini sederhananya. Kalau kita mau meringan-ringankan, Nabi SAW kadang dia sebut amalan sangat ringan, tapi buat kita masuk surga. Barang siapa mengucap sayyidul istighfar dengan sungguh-sungguh di pagi hari begini, meninggal dia di sore hari, malam hari masuk surga. Siapa yang mengucap sayyidul istighfar di malam hari, meninggal dia pagi hari subuh ini masuk surga, diampuni Allah dosanya. Karena serius dia Pak. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Tuhanku, la ilaha illa anta khalaqtani, tidak ada Tuhan kecuali Engkau yang menciptakan ya Allah. Wa ana abduka, aku adalah hamba-Mu ya Allah. Wa ana ala ahdika, aku hidup dalam perjanjian untuk mentaati-Mu ya Allah. Sudah janji aku akan mentaati-Mu ya Allah selama turun ke bumi ya Rabb. Wa'alika mastata'tu, aku akan sudah berjanji melaksanakan janjiku semampuku ya Allah. Abu laka binikmatika alayya, aku akui betapa nikmat yang Kau berikan kepadaku ya Allah, betapa banyak nikmat ya Allah. Wa abu bidzambi, aku juga mengakui betapa banyak dosa kesalahanku ya Allah. Faghfirli, ampunilah ya Allah. Fa innahu la yaghfirudz dzunub illa anta, tidak ada yang menghapuskan dosa ini kecuali Engkau. Dengan khusyuk dari hati ya. Mati kita sore hari malam hari masuk surga. Jadi istighfar itu kalau menderingankan, kita baca sungguh-sungguh serius mohon ampun ke Allah, bisa mengantarkan kita husnul khotimah kalau meninggal hari itu Pak. Itu Pak istighfar. Karena Nabi istighfarnya sehari apa Pak? 100 kali kan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah ya dihayati. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Dihayati Pak. Harus dari hati kita. Jangan merasa terpaksa. Ya, jangan merasa ngejar target 100. Allah. Apa? Hatinya tak kemana. Penting 100. Mana diterima Allah? Amalan gak pakai ruh, gak pakai hati, gak ada khusyuknya. Inti amalan, ruh amalan semuanya khusyuk. Hadir hati, sadar kita. Ya. Ini
Kalau bisa kita ngamalkannya, insya Allah husnul khatimah. Jangan sepele Pak. Ya. Maka Nabi tiap pagi, tiap hari 100 kali istighfar. Mana tahu meninggal aja hari itu, ya kan? Ya. Kemudian yang keempat, ini pendapat Imam Syafi'i dan hadis Nabi SAW. Yang keempat adalah sangka baik. Sangka baik itu ada dua, sangka baik kepada Allah, sangka baik kepada manusia. Begitu kita masuk pintu sakratul maut, apa yang harus kita lakukan? Sangka baik ke Allah. Apa sangka baik di situ? Khauf dan raja. Takut kita diceburkan Allah ke neraka, takut kita disisihkan dari orang-orang mulia. Jadi begitu sakratul maut mengharap kita, ya Allah, tahunya aku banyak dosa, ya Allah, tapi janganlah aku pulang dalam keadaan kau hinakan, ya Allah. Ampuni dosaku, ya Allah. Tak akan mungkin aku sanggup menahan ajab mau kamu, ya Allah. Nah itu Pak, rojak namanya. Jadi waktu sakratul maut itu mendatangi kita, dua sifat itu munculkan dalam hati. Roja, ya Allah, ampuni dosaku, muliakanlah aku, ya Allah, kumpulkan aku bersama Nabi Allah. Pingin aku pulang ini nanti disambut para malaikat. Itu malaikat berbaris Pak, berjejer itu nanti kalau kita berangkat. Mau sakratul maut kelihatan itu malaikat menyambut kita sampai ke langit sana. Terlihat oleh ruh kita. Disambut, baru dibawa malaikat nanti dinaikkan ke langit. Wangi turunnya. Maka kadang-kadang ada yang orang mau meninggal sakratul maut itu macam-macam dia lihat kan. Macam-macam dia lihat. Kadang lihatnya orang tua kita pun itu rohaninya datang, nyambut, pulang. Orang tua. Maka ada kadang-kadang siuman itu Pak, orang sakratul maut itu siuman. Nah, kayaknya yang udah mau meninggal ini, udah mau pulang. Ya, kenapa gitu ya? Iya, itu ibu udah jemput. Ya. Nampaknya rohani istrinya di situ. Rohani mamanya, tuanya hadir Pak. Terlihat di situ. Kan alam ruh itu di balik ruang kosong ini. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kita datang dari Allah, kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, kembali kemana? Mana Allah tuh? Hah? Allah itu mana? Ya Allah meliputi langit dan bumi. Kembali ke ruang kosong ini. Ke alam lahut, di balik ruang kosong ini ada alam, lapisan-lapisan alam. Kan dia berlapis alam nyata. Di baliknya ada alam malakut, di baliknya ada jabarut, di baliknya lahut. Di sini dia berlapis-lapis saja itu. Meliputi alam nyata ini, diliputi alam malakut, diliputi alam jabarut, diliputi alam lahut. Tapi sini-sini aja. Maka sering saya katakan, ya cobalah Bapak pahami baik. Kita kan punya roh kan, sederhananya. Saya punya roh nih. Bapak bisa lihat roh saya? Mana roh saya? Hah? Gak bisa lihat. Oke. Lalu saya tanya, roh saya di mana? Di alam nyata atau di alam roh? Hah? Di dalam badan. Maka kelihatan gitu. Ya bisa juga di badan. Bagi orang yang sudah bersih ruhnya keluar dari badannya. Dia di sebelah belakang, sebelah depan. Bagi orang kasar bisa melihat ruhnya keluar, udah bersih. Dia nggak diikat lagi sama jasmani ini, nggak dikendalikan jasmani, keluar dia ruhaninya yang sudah bersih. Nah, berarti alam ruh kita di mana? Ya di alam ruh ya kan? Ruh kan di alam ruh. Benar ruh di alam nyata. Hah? Ruh di alam ruh atau di alam nyata? Jadi alam ruh. Alam ruh itu mana? Ya ini di sini juga. Itu maksudnya untuk supaya Bapak bisa gampang mencernanya itu. Ya di sini juga alam ruh itu. Gak kemana-mana. Dia hanya berlapis saja, berdimensi saja. Ya. Jangan Bapak
kira alam ruh itu tadi mana di ujung dunia sana, bukan begitu. Alam ruh itu di balik ruang kosong ini. Dia dimensinya aja beda. Kan dulu saya sebut seperti 3 dimensi. Lihat, kok gambar pulau? Ini sudah gambar laut. Ini gambar hutan. Ya di situ-situ aja, dimensinya aja beda. Tapi di gambar itu juga jadi. Bapak kalau mau masuk alam ruh kan gampang, tidur aja. Begitu Bapak tertidur, masuk ke alam ruh udah mimpi. Itu Pak Adi ya, ngapain dia sih? Udah masuk ke alam ruh kan? Baru tidur udah mimpi masuk ke alam ruh. Di mana Bapak lihat itu? Waktu Bapak tidur lihat orang di mana? Siapa yang Bapak lihat itu? Itu ruh. Di mana alam ruh itu? Ya, gampang kali kan? Gitu Bapak tidur langsung kan masuk alam ruh. Jadi sini di balik ruang kosong ini. Enggak kemana-mana dia. Inda rabbihim yurjakum. Mereka di sisi Tuhan udah pada zikir. Jadi sini di sisi Allah itu kan Allah meliputi langit dan bumi. Nah, itu supaya Bapak mudah memahaminya, enggak berpikir macam-macam. Artinya kalau udah cerita ruh, udah ngeri kali. Enggak, orang kita punya ruh kok. Ya. Maka kan aneh kalau orang ziarah itu takut sama kuburan. Orang udah kuburan sama kuburan kok takut. Lebih takut kita sama harimau ya. Coba ke tempat ke safari itu kan, masuk ke taman safari, coba keluar dari mobil, berani kan? Lebih takut kita kan. Tapi kalau orang nggak ngerti dia lebih takut dengan kuburan. Kenapa kuburan? Tanah aja kok, orang udah tanah aja di situ. Ruh dia lah ruh. Nggak usah pun kita ke kuburan, udah terus bersama ruh kita kan. Tiap hari kita bersama ruh kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sangka baik kepada Allah. Roja itu harap, ya sangka baik yang dipasang itu 2 sifat kalau dalam hadis. Roja harap, ya Allah, muliakan aku ya Allah. Jangan kau hinakan aku ya Allah. Kayaknya aku sudah mau kembali kepadamu ya Allah. Kayaknya jasadku udah enggak kuat ini ya Allah. Kayaknya ruhku ini sudah mau keluar ya Allah, jiwaku pun sudah mau kembali kepadamu ya Allah. Badanku ini sudah rusak, sudah gak bisa dipakai lagi. Ginjalku dua-duanya sudah hancur. Jantungku sudah kropos, yang sakit jantung. Badanku sudah stroke, udah gak bisa difungsikan lagi. Kata dokter sekian hari lagi ya Allah. Ya, ngomong aja sama Allah langsung. Allah tuh gak jauh, sama kita dekat ya. Ya. Harap. Maka kata Nabi tidak akan terkumpul 2 rasa ini dalam hadis tersebut, rasa takut terhadap neraka, takut dihinakan Allah, dan berharap surga, kemuliaan dari Allah, pingin berkumpul dengan orang mulia dalam hati seseorang hamba. Pada saat seperti ini, pada saat dia sakratul maut, berkumpul 2 rasa itu, kata Nabi, kecuali Allah akan memberikan kepadanya apa yang dia harapkan. Berharap dia dimuliakan, Allah berikan, dimuliakan. Takut dia dengan siksa Allah, mohon ampun dia. Jadi waktu sakratul maut itu sebelum dia kemari, Pak, itu masih bisa kita bertobat memohon kepada Allah. Gunakanlah waktu sesingkat itu. Ya. Jadi Bapak kalau udah sakratul maut nanti, jangan mikir lagi. Aduh, istri ketiga aku cemana ya? Rumahnya belum jadi dibelikan. Itu mobilku itu mau tukar kemarin. Angsuran yang satu masih ada 20 juta lagi. Macam mana dia? Saya kan mau mati nih. Kalau Bapak mikir gitu, Pak, aduh, naudzubillah. Itu bakalan ujung-ujungnya bisa sul khotimah. Waktu sakratul maut mendekat-dekat, jangan pikirkan, jangan berharap apapun kecuali rahmat Allah. Itu kunci. Ini secara syariat saya sebut, Pak. Ya, begitu Bapak ingat dunia, ingat anak, ingat istri, ingat ini, ruh itu susah sekali narik. Ruh itu di ruh itu nyempel rasa. Anakku lagi, anakku mau kuliah ini, istriku lagi ya 1
bilang itu berkelahi kemarin gimana mau damaikan lagi. Udah, suruh itu ketarik dia. Jadi mau pulang dia ke Allah tuh susah rasanya, ditarik, kayak ditarik Pak. Ibarat orang mau pergi ditarik tangannya. Pulang kau. Susah nggak? Bapak mau keluar kelompok, datang orang narik-narik tangan bapak. Jangan pergi Pak, jangan pergi Pak. Susah nggak pulangnya? Susah keluarnya. Maka kalau kita ditarikat, begitu datang malaikat menampakkan kita, membawa kita, tak boleh ngadep ke belakang. Maksudnya apa? Nggak usah ingat yang lain lagi. Ikutin saja jalan itu. Allah. Itu ada namanya ijazah kematian. Itu diceritakan nanti bagaimana kita setelah maut. Begitu kita didatang malaikat, udah ikutin aja. Gak usah ingat yang lain. Jangan lihat ke belakang. Kalau lihat ke belakang kita lihat dunia. Begitu lihat ke belakang meninggal bisa suluh khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Diajari kita Pak, dituntut. Kalau kita ambil ijazah kematian namanya. Jadi jangan ingat-ingat. Yang boleh diingat itu dua harap tuh. Harap, raja, berkumpulkan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Manfaatkan sebelum dia kembali. Sesudah dia kembali harus pasrah. Nanti saya jelaskan pasrah yang terakhir. Kemudian secara syariatnya kata Imam Hanafi, ini pendapat Syafi'i tadi ini, sangka baik kepada manusia ya. Yang keempat tadi, barang siapa menginginkan husnul khotimah hendaklah dia bersangka baik kepada manusia ya, supaya jangan menghalangi kita. Kenapalah tadi kau dipukul bapak tuh? Kayaknya benci kali dia samamu. Oh enggak, tadi dia pukulnya enggak sengaja itu. Kan tadi lagi mau main badminton. Ya, kayaknya dia sengaja. Enggak. Kalaupun dia sengaja, kayaknya dia mau cari perhatian gua aja gitu. Udah lama enggak bercakapi dia. Akhirnya gitu ya. Mungkin dia ini aja itu. Baik sangka saja Pak. Jadi kalau kita baik sangka, lepas itu. Enggak ada yang menghalangi ruh kita. Enggak ada kebencian namanya, bersih hati kita. Kalau kita baik sangka, kita sabar, kita ikhlas. Kalau kita butuh sangka, enggak bisa sabar kita. Jadi kunci untuk dapatkan sabar ikhlas itu awalnya baik sangka. Kalau nggak baik sangka, nggak bisa sabar, nggak bisa ikhlas. Macam mana Bapak mau sabar? Maaf nih, setingkat Nabi Musa, Nabi Ulul Azmi, ketika disuruh belajar dengan Nabi Khidir, nggak mampu dia sabar. Kenapa? Nggak mampu dia baik sangka. Kenapa dia nggak mampu baik sangka? Nggak ada ilmunya di situ. Begitu dibunuh Nabi Khidir al-Ghulam, anak-anak pemuda belum balik, anak remaja. Kok kenapa kau bunuh ini? Kurang ajarlah kau, banyak kali kau dosa kau. Kalau bahasa kita jadi benar. Bahasa orang Medan. Kurang ajar kali kau, anak-anak tak berdosa kau bunuh. Durhaka kali kau sama Allah Ta'ala ini. Nah, gitu kan. Padahal kata Nabi Khidir tadi, jangan kau tanya. Di awal kan udah dipesan, la tas'alu an ansya'in tubadalakum. Kau mau belajar? Ya. Jangan tanya sesuatu perbuatanku sebelum ku jelaskan. Nanti aku jelasin perbuatanku itu. Dibolongi, lobangi perahu, ditanya sama Nabi Musa, ya. Dibunuh orang, tanya lagi, dibangun tanya lagi, 3 kali tanya kan. Tadi kan gue bilang kau nggak bisa sabar. Ya udah, mohon maaf aku jujur aku salah. Kasih kesempatan sekali lagi, kasih. Nah, begitu dibunuh orang, tanya lagi. Durhaka kali kau, yang dikomentari lagi. Apa kata Nabi Khidir? Kan dah aku bilang, lantas tatiam amma yasobro. Kau kan gak bisa sabar nanti zamaku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit khubura. Gimana kau mau sabar orang kau nggak tahu, nggak ngerti, nggak ada ilmunya, nggak ada kasih Allah ilmu tentang itu. Oh ya udahlah, mohon maaf, janganlah susahkan aku. Sekali ini kasih aku maaf. Kalau nanti ketiga kali aku masih kayak gini, udah nggak usah kau kasih lagi menemanimu. Padahal itu sahib ini. Ketiga kali gitu juga. Hadza firaqu baini wa baini. Nah, udah janji kau tadi kan? Sekarang kita pisah. Karena kau masih nanya 3 kali. Sampai Nabi mengatakan la'alla
sekiranya Musa bersabar, niscaya Khidir akan menampakkan banyak lagi peristiwa-peristiwa lainnya. Dia nggak sabar dia. Kenapa dia nggak bisa sabar? Pertama, dia nggak baik sangka sama Nabi Khidir. Padahal dia disuruh belajar dengan Nabi Allah. Syarat belajarnya nggak usah nanya, nanti ku jelasin. Dia kan yang dia, tapi nggak bisa sabar karena masih ada buruk sangkanya. Padahal dia hamba Allah, masih buruk sangka. Kenapa dia buruk sangka? Nggak tahu dia ilmunya, berlawanan sama ilmu syariat yang dia punya. Itu Nabi Musa, Pak. Kita ini siapa? Nabi Rom. Kita nggak nabi. Maka kalau kita tidak baik sangka, tak ada ilmunya, tak bisa sabar. Itu kunci. Maka kalau mau sabar, kita mau ikhlas, baik sangka. Tapi kalau Nabi Musa hari itu berpikiran begini, aku kan disuruh Allah belajar sama dia. Ya udahlah, nanti kan dijelaskannya. Ya kan? Aku kan disuruh Allah belajar dengan beliau nih, pemuda ini. Disuruh Allah belajar. Kan Allah yang nyuruh aku belajar sama dia. Kan Allah yang katakan ilmunya lebih tinggi dari aku. Maka disuruh belajar. Ya udahlah, nanti kan dijelaskannya. Biarin aja, aku tengokin aja katanya kan. Harusnya kan begitu. Tapi dia tidak sanggup seperti itu, karena dia diberikan ilmu yang berbeda tadi. Nah, secara syariat ya wajar lah. Kalau Gus Bahaya wajar lah Nabi Musa marah, dibunuhnya orang gak berdosa. Nanti kan bahaya gitu kan. Tiba-tiba ada orang situ depan tuh bunuhnya orang kan. Kenapa kau bunuh dia? Ih, durhaka nanti kalau besar ini katanya. Dari mana pula kau tahu kan? Padahal memang pembunuhnya memang ideal. Makanya memang secara syariat Nabi Musa gak ada masalah. Kenapa gak ada masalah? Memang ilmu dia dikasih itu Allah gitu. Kalau bahasa saya, setiap orang wala taqfu ma laysa laka bihi ilmi. Jangan kamu berbuat tanpa ilmu. Nabi Musa berbuat berdasarkan ilmunya, dia taat sama Allah. Gak terima dia orang dibunuh kalau gak ada dosa bunuhnya. Nabi Khidir, dia berdasarkan ilmu gak berbuat. Berdasarkan ilmu min ladunna, ini ilmu dari kami kata Allah kan. Jadi siapa yang salah? Gak ada. Dua-duanya berdasarkan ilmu. Cuma satu ilmu syariat, satu ilmu hakikat. Salahkan Nabi Khidir dalam perspektif Nabi Musa awalnya salah. Tapi setelah dijelaskan rahasianya, ilat hukumnya, tujuan pelakunya melakukan itu, ternyata gak ada yang salah. Ya, kenapa kau bunuh anak ini? Ya, anak ini kalau besar kata Allah tuh dicatat di kodo itu. Ini kalau besar nanti kafir ini. Dikafirkannya lagi orang tuanya. Daripada nanti kafir dia masuk neraka, orang tuanya yang soleh 2 orang dikafirkannya masuk neraka, bunuh aja. Kalau dibunuh dia nggak sempat kafir, belum dewasa bisa masuk surga, orang tuanya pun nggak masuk neraka, masuk surga. Nanti diganti Allah lagi dengan anak soleh. Kan bagus, bagus nggak? Bagus kan? Bagus. Siapa yang bilang gitu? Allah kan. Dari mana ilmunya Allah? Ya, kalau bagus kenapa disalahkan? Ya nggak salah. Yang sering buat masalah orang syariat nggak ngerti ilmu hakikat, orang hakikat nggak ngerti ilmu syariat, duel, nggak ketemu, ya kan? Yang sering masalah kan gitu. Tapi kalau dua-duanya dikuasai, dipahami, ternyata nggak ada yang bertentangan kok syariat hakikat. Nah, itu kalau kita bicara tentang baik sangka itu ya. Kemudian yang kelima, mensyukuri iman. Ini Imam Hanafi mengatakan, siapa yang tidak mensyukuri iman, maka kelak dia akan mati tanpa iman. Ya namanya nggak bersyukur Pak, dicabut Allah lah iman itu. Teori ini menghasilkan teori sampingan. Apa maksud mensyukuri iman? Mensyukuri iman itu kita memuliakan iman, menganggap iman takwa itu mulia, menganggap orang beriman itu mulia, memuliakan para ulama, orang-orang yang mengembangkan iman. Maka orang yang suka menghina, mencaci maki ulama, insya Allah hampir bisa dipastikan matinya tanpa iman. Maka orang yang suka mencaci ulama, dia nanti matinya keluar dari bumi tanpa iman, su'ul khotimah. Itu kata Nabi kan ya.
Kalau sudah suka mencaci ulama, maka hati-hati kan. Kadang-kadang buzzer itu kan suka kan mencaci ulama kan. Hati-hati Pak, itu pahit-pahitnya nanti ujungnya matinya nggak pakai iman, tak ada syaratnya. Kenapa? Dia tidak memuliakan keimanan, dia membela kekafiran, cenderung kepada kekafiran. Padahal kata Allah, wala abdun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Budak yang hitam yang jelek beriman lebih mulia di sisi Allah daripada wanita cantik, putih, cakep tapi musyrik. Bagaimana Allah memandang orang musyrik? Wanita cakep, mulus, cakep, cantik, orang kaya, anak bangsawan tapi musyrik. Bagaimana Allah memandangnya? Innamal musyrikina najisun. Orang musyrik dalam pandanganku itu najis. Najis sama Allah. Jadi kalau kita masih memandang orang musyrik itu orang mulia, sementara orang beriman orang menghina. Orang hina itu kita menghinakan iman namanya, tak mensyukuri iman. Kita lihat orang taat, jelek tapi taat, perempuannya baik, bagus awalnya. Akhirnya itu benar. Datang anak bangsawan, pakaiannya seksi, cakep, naik mobil keren, harga miliaran. Oh ini baru cewek top katanya. Ini ciri-ciri tak memuliakan iman, tak mensyukuri iman. Lebih berharga sama dia itu. Nah, ini orangnya bisa mati dalam keadaan sulh khotimah. Maka kata Imam Hanafi, syukuri iman. Kenapa kalau kita syukuri? Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Syukuri iman itu ditambah Allah lagi keimanan. Maka matinya dalam kondisi membawa iman. Karena kita mensyukuri iman. Yang terakhir, Bapak Ibu, ini latihannya. Zikir taslim. Dari mana dapat teori zikir taslim ini? Yang paling sering kita bacanya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa sebenarnya, jangan kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Apa yang dimaksud dengan muslim? Hakikat muslim itu arti dasarnya salam, salima, yaslamu, aslamu. Arti dasar muslim itu adalah berserah diri kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, tawakal, serah diri. Maka ketika sakaratul maut itu tiba atau mendekati, pasrah. Kadang pasrah jelek maknanya. Tawakal, berserah diri ke Allah lah ya. Serah diri muslim. Maka serahkan. Totalitas serahkan hati diri kita. Ya Allah, jasmaniku ini milikmu, ruhaniku ini ciptaanmu, dari hembusanmu, jantung apa seluruhnya kau yang menciptakan. Ya Allah, aku serahkan, kembalikan jasmani ini, ruhani ini kepadamu ya Allah, karena kau yang menciptakannya ya Allah. Bersihkan dia dari segala dosa dan noda, muliakan ya Allah. Pasrah, tenangkan jiwanya ke Allah. Gampang roh itu keluar. Enggak ingat yang lain dia. Enggak hubud dunia, enggak ingat ini, enggak ingat itu, hanya Allah saja. Itu kunci, maka disuruh Allah matinya dalam keadaan berserah diri. Ya. Pokoknya itu Pak, jangan ingat yang lain ya. Serah diri ke Allah. Bagaimana supaya gampang berserah diri ke Allah ketika sakaratul maut? Maka cara kita disuruh melatih. Habis subuh kayak gini, kalau nggak ada pengajian duduk iktikaf. Zikir taslim. Maka di sini disebut zikir taslim. Zikir taslim itu ada munajat. Munajat itu apa? Berbisik-bisik berserah diri ke Allah. Yang ada di hati kita yang kita ingat Allah, kosong. Nggak ada ingatan kita kecuali Allah. Hati kita hanya kita tujukan ke Allah saja. Kita rasakan jantung kita, Allah yang menggerakkan. Kita pandang nafas kita, Allah yang menggerakkan, beri nafas kehidupan. Serahkan diri kita, kembalikan ke Allah. Itu dilatih Pak. Nah, kalau kita sudah bisa zikir latih, penuh pasrah, nanti pas sakaratul maut terbantu kita. Nah, jadi gak gelupur-gelupur matinya Pak.
Yang gulpur-gulpur mati itu tadi itu. Rupanya apa? Teringat dia minum dia. Masih pingin dia minum mabuk, Pak. Kontak ya kan. Sampai kalau orang tua kita dulu kata dia kayak buang hajat. Panggilnya kawannya. Datang kawannya satu. Kenapa sakratul mautnya begini kawan nih katanya? Rupanya dia kawan dia main kartu. Dia ambilnya kartu di rumahnya. Begitu dia ambilnya kartu rumahnya, dia akhirnya pingin main kartu lagi dia. Bapak bisa bayangkan kenapa sakratul maut masih mau main kartu? Karena di hatinya rasanya ruhnya melekat itu Pak. Itu yang paling dia cintai, disukai. Muncul itu. Kalau orang tua kami belum buang tabiat namanya Pak. Itu melekat di rasa ruh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan maghrib. Oh udah maghrib bos, berhentilah dulu. Hei gak bisa, lu menang gak boleh. Main terus sampai habis. Enak aja lu menang, berhenti. Tadi gua menang, lu gak mau berhenti. Giliran gua menang, gua berhenti. Oh, dipaksanya main lagi. Udah maghrib bos, besok kita lanjutin. Gak boleh. Pokoknya sampai habis baru boleh berhenti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Main terus Pak. Jadi kalau orang ajan, dia tidak berhenti aktivitasnya, itu penyebab sakratul mautnya dalam kondisi sulh khotimah. Maka kalau ajan berhentikan, itu yang dituju. Kalau nggak berhenti masih main kartu, insya Allah nanti mau matinya pasti minta kartu itu Pak. Biasanya gitu. Kecuali tobat udah hilang rasa itu, maka yang paling kita cintai, yang paling berkesan di hati kita muncul Pak. Kenapa Nabi waktu mau meninggal sakratul maut, ummati as-shalah an-nisa an-nisa. Karena yang paling berkesan di hatinya, yang mau diselamatkannya itu, dia mau menyelamatkan umatnya, dia mau menyelamatkan sholat umatnya, dia mau menyelamatkan para wanita tiang negara. Yang mau diselamatkan itu saja di hatinya Pak. Baru di ujung nanti keluar lagi Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la, langsung tinggal. Wafat. Itu yang paling terakhir. Rafiqul A'la itu bisa dua maknanya. Rafiqul A'la itu adalah kekasih yang maha tinggi, itu Allah. Sebutan buat Allah. Allah itu kekasih Nabi yang maha tinggi, Ar-Rafiqul A'la. Sebahagian ulama syariat menafsirkan Rafiqul A'la itu, ya Allah pertemankanlah aku bersama orang-orang yang mulia di tempat yang tinggi. Itu orang-orang mulia, para nabi. Ya. Tapi kalau makna hakikatnya bisa kita pahami, Rafiqul A'la itu adalah Allah Ta'ala. Wahai teman wahai kekasih yang maha tinggi. Kekasih yang lagi Allah Ta'ala. Karena itu saja Allah saja yang ada di hatinya. Apa yang paling berkesan, paling kita cintai, itulah nanti yang kelihatan di ujung akhir hidup kita. Maka itulah kuncinya Pak. Menyiapkannya begitu. Jangan ada hati kita mencintai selain Allah. Ya. Apalagi kalau istrinya empat kan, ingat sana ingat sini, teringat berkelahi lagi. Yang ini merebut cinta, ini kemarin cemburu istri yang sana. Ini macam mana mengatasinya ini? Udah mau meninggal begini masih teringat lagi. Ini kan gawat. Ya. Kalau untuk istri kita, kalau bahasa syariatnya kita hanya sampai kepada sayang, tanggung jawab. Tapi kalau Allah itu sampai kepada cinta. Allah dan Rasulnya ke makom cinta. Anak istri makom sayang. Cuman syariatnya bilang mencintai sekedarnya gitu. Ya. Tapi kalau bahasa hakikat, anak istri itu pada taraf sayang saja. Taraf cinta itu Allah. Kenapa? Karena dalam satu hati tidak akan ada dua cinta. Kalau mau mudah kembalinya ya cintai Allah. Kuncinya. Bagaimana caranya? Harus rajin-rajin zikir taslim. Kalau orang luar bilang apa namanya? Kalau orang luar dulu orang sebut semedi, tahanus di Gua Hira. Ya, ada yang nyebut apa? Kalau orang Hindu Buddha nyebut apa? Ya kayak bertapa itu apa namanya?
meditation mereka bilang kan, meditasi. Ya, meditasi itu sebenarnya saya nggak pernah belajar meditasi, tapi yang dimaksud kalau dalam Islam, meditasi Islam itu adalah i'tikaf. I'tikaf itu seperti ganti tahanus. Tahanus itu ya munajat. Munajat itu ya seperti berbisik-bisik ke Allah, kosong hati dari selain Allah. Jadi dibiasakan hati itu kosong, nggak ada isinya kecuali Allah. Minimal ya setengah jam sehari. Kalau bapak masuk tarekat minimal 2 jam setengah sehari. Itu dibiasakan. Sangat dianjurkan 2 jam setengah. Nggak bisa sekali duduk 2 jam setengah, habis subuh 1 jam, 1 jam setengah, habis maghrib, habis asar nanti 1 jam. Boleh begitu. Kalau nggak nanti pas tahajud 1 jamnya atau 1 jam setengahnya. Itu sangat dianjurkan. Zikir taslim namanya. Zikir menyerahkan diri kepada Allah. Kembalikan jasad kita ini punya dia semua. Nah, itu nanti sangat membantu kita untuk husnul khatimah. Pulangnya gampang. Nggak ada rasa takut. Oke, saya kira itu saja penjelasannya ya. Dan silakan kalau ada yang mau tanya.